Hai guys, I'm Jeremy Sulistyo and glad to meet you. Guys, aku mau tanya dulu sebelum kita mulai. Apakah kalian pernah mengalami yang namanya bully? Atau mungkin malah kalian yang menjadi pelaku dari pembulian? Nah, buat kalian yang sering mengalami bully, kalian harus bisa menangani bully tersebut dengan cara melaporkan ke orang-orang terdekat kalian, supaya kalian tidak memendam rasa sakit itu sendirian. Buat kalian yang suka melakukan tindakan bullying ini, please segera berhenti guys, karena tindakan bullying tersebut bisa menyebabkan gangguan baik secara fisik maupun secara mental bagi korban yang mengalami bully tersebut. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang psikopat yang menjadi psikopat karena masa kecilnya ia sering mengalami yang namanya bullying. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini, supaya aku bisa semangat buat lanjutin konten-konten sejenis konten kayak gini. Dan buat kalian yang mau nonton konten yang mirip dengan konten ini, bisa cek playlist di channel aku yang berjudul #StoryWithJeremy. Jadi di situ banyak sekali cerita-cerita yang serupa dengan cerita yang ada di video ini. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Pada akhir Agustus tahun 1988, orang tua dari seorang anak bernama Marie Kono, yaitu seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang tiba-tiba saja menghilang, menerima sebuah paket. Jadi orang tuanya ini menerima sebuah paket ketika anaknya baru saja menghilang. Jadi kotak yang diterima orang tua Marie Kono ini berisi foto pakaian yang dikenakan Marie Kono di hari dia menghilang atau di hari dia diculik. Selain berisi foto dari pakaian yang dikenakan Marie Kono, kotak itu juga berisi beberapa potongan gigi yang diyakini adalah gigi milik Marie Kono, serta sebuah surat yang bertuliskan Marie cremated, bones investigate, dan juga proof, yang memiliki arti Marie dikremasi, tulang menyelidiki, membuktikan. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi pada keluarga Marie Kono, tetapi beberapa keluarga yang anaknya juga diculik mendapatkan paket serupa dengan yang didapatkan oleh orang tua dari Marie Kono. Dan anak-anak yang telah dinyatakan hilang oleh pelaku ini tidak akan pernah bisa kembali lagi ke orang tuanya. Sebenarnya siapa sih pelaku dari penculikan anak di Jepang ini pada tahun 1980-an? Jadi pelakunya ini bernama Tsutomu Miyazaki. Dan Tsutomu ini akhirnya dijuluki sebagai otaku murderer. Nah, sebenarnya siapa sih Tsutomu Miyazaki ini? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Tsutomu Miyazaki ini adalah seseorang yang lahir di tanggal 21 Agustus 1962. Dan Tsutomu ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Tapi sayangnya dia dilahirkan secara prematur, dengan cacat lahir di mana sendi dari pergelangan tangannya ini menyatu, sehingga ia tidak dapat menekuk pergelangan tangannya ke atas. Jadi dia nggak bisa nekuk kayak gini, kayaknya ya. Nah, karena kelainan fisiknya ini, dia sering mendapatkan perilaku bullying ketika ia berada di sekolah dasar yang bernama Itsukaichi. Dan pada masa itu, Tsutomu hanya memendam rasa sakitnya sendirian. Dia menyadari bahwa teman-temannya ini menghindari dia atau menjauhi dia karena dia memiliki cacat fisik, sehingga ia lebih sering menghabiskan waktu dengan membaca komik manga. Untuk membaca komik manga dan juga menggambar. Jadi dia ini merupakan anak yang tertutup, tidak suka bergaul ketika masa kecil diakibatkan oleh perilaku bully tersebut. Lalu ia melanjutkan sekolahnya ke Meidai Nakano High School di Nakano, Tokyo, dan sempat menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolah tersebut. Hingga kemudian nilainya turun secara drastis ke peringkat 40 dari 56 siswa. Hal tersebut diakibatkan karena kecintaannya terhadap komik manga dan dia tidak suka untuk mengerjakan PR maupun belajar, sehingga hal tersebut membuat nilainya menjadi turun. Oke, sebentar, laptopku kayaknya baterainya mau habis, aku ambil casan dulu. I'll be right back. Oke, lanjut sampai mana kita? Dan karena hal tersebut, Tsutomu ini menjadi gagal untuk masuk ke Universitas Meiji di Jepang. Dan impiannya untuk menjadi guru bahasa Inggris pun akhirnya lenyap. Karena ia tidak bisa masuk ke Universitas Meiji, akhirnya Tsutomu memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi junior lokal dan bercita-cita untuk menjadi teknisi foto. Bukan bercita-cita, tapi belajar untuk menjadi teknisi foto. Setelah lulus pada pertengahan 1980-an, Tsutomu kembali ke rumah orang tuanya dan berbagi kamar dengan adiknya. Meskipun keluarga Tsutomu ini merupakan salah satu keluarga yang cukup berpengaruh di daerahnya karena memiliki usaha percetakan surat kabar, tapi Tsutomu ini sama sekali tidak berniat atau berminat untuk melanjutkan usaha dari ayahnya.
Dan nanti waktu penangkapannya Sutomo ini mengakui bahwa ia seringkali tidak didengarkan oleh keluarganya maupun orang tuanya karena orang tuanya terlalu berambisi dalam kesuksesan kehidupan dan jarang sekali memberikan semacam perhatian kepada Sutomo ini. Sutomo juga merasa tidak pernah didengarkan dan juga seringkali diabaikan oleh kedua orang tuanya. Dan ia pun menjauhi keluarganya dan ia sempat berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Adik-adik dari Sutomo ini juga sering mengolok-olok Sutomo dan juga memberikan julukan sebagai si tangan lucu. Dan mereka juga sering mengolok-olok kakaknya seolah kakaknya ini tidak akan pernah bisa sembuh di daerah tangannya. Karena hal ini Sutomo menjadi ingin membuat korbannya merasakan apa yang dia rasakan selama ini dengan cara memutilasi korban pada saat dia sudah mulai menculik anak-anak. Sebenarnya cuma ada satu orang yang peduli banget dengan Sutomo ini, yaitu adalah kakeknya. Tapi sayangnya pada 1988 kakek dari Sutomo meninggal dunia. Karena hal tersebut membuat Sutomo menjadi semakin depresi dan mengisolasi diri semakin jauh. Karena dia merasa satu-satunya orang yang menyayangi dan peduli kepadanya sudah tidak ada lagi. Dan untuk mengenang kakeknya, Sutomo ini sempat memakan abu dari tubuh kakeknya. Dan di perguruan tinggi, keanehan Sutomo ini semakin terlihat, dimana ketika ia menonton pertandingan tenis, dia seringkali mengambil foto tidak pantas dari para pemain tenis tersebut. Dan Sutomo pun sering membaca majalah dewasa. Ketika membaca majalah tersebut, ia seringkali merasa bosan. Dan di tahun 1984, Sutomo mulai tertarik dengan anak-anak. Sampai sekarang tidak diketahui apakah Sutomo ini mengalami gangguan mental karena bullying atau karena kehilangan kakeknya. Tidak hanya teman-teman dari perguruan tinggi yang menyadari keanehan dari Sutomo, tetapi keluarganya juga menyadari keanehan dari Sutomo belakangan ini. Keluarganya mengatakan bahwa Sutomo ini sering mengintip adiknya ketika adiknya sedang mandi, dan ketika ibunya berusaha untuk menegur Sutomo, Sutomo malah marah-marah dan menyerang ibunya. Pada Agustus 1988, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Sutomo ini menculik Marikono yang sudah aku ceritakan di awal tadi dengan cara mendekati Mari ketika Mari sedang bermain di luar, lalu mengajaknya ke mobil, lalu ia membawa kabur Marikono. Dan Marikono dibawa ke hutan yang berada di sebelah barat dari Tokyo dan memarkir mobilnya di bawah jembatan di mana orang tidak bisa melihat mobilnya. Dan setelah setengah jam mereka berdua menunggu di mobil, Sutomo ini membunuh Marikono serta menanggalkan pakaiannya dan melakukan pemerkosaan terhadap Marikono. Dan ia melakukan tindakan tersebut dengan hati-hati dengan tujuan agar tidak ada bukti sidik jarinya. Dan ia meninggalkan tubuh dari Marikono di hutan dan kembali ke rumah dengan membawa pakaian dari Marikono. Dan setelah beberapa minggu Sutomo meninggalkan mayat dari Marikono, ia mengeceknya setelah berkala dan memutuskan untuk memotong tangan dan kaki dari Marikono dan menyimpannya di lemari yang ada di rumahnya. Sutomo pun melakukan teror telepon terhadap keluarga dari Marikono. Dan jika keluarga Marikono ini tidak menjawab telepon dari Sutomo, Sutomo akan melakukan spam telepon hingga keluarga dari Marikono ini menjawab. Dalam minggu-minggu setelahnya, akhirnya Sutomo mengirimkan kotak misterius yang sudah aku ceritakan di awal tadi, yang berisi barang-barang yang cukup menyeramkan. Pada Oktober 1988, Sutomo ini kembali menculik gadis yang bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun. Taktik penculikan yang dilakukan Sutomo terhadap Masami dengan menawarkan Masami tumpangan untuk pulang ke rumahnya dari sekolah. Dan sama seperti yang dilakukan pada Marikono, ia membawa kabur Masami ke sebuah hutan, serta melakukan juga hal yang dilakukan terhadap Marikono dan membawa pulang pakaian dari Masami. Paham kan yang dilakukan terhadap Marikono itu apa? Kurang lebih sama. Karena telah terjadi beberapa kasus penculikan anak yang dilakukan oleh Sutomo, kepanikan pun dialami oleh semua orang tua yang memiliki anak di daerah tersebut. Korban terakhirnya sekaligus yang merupakan kasus terseram, yaitu seorang gadis yang bernama Ayako Nomoto.
yang berusia 5 tahun pada Juni 1989. Ia meyakinkan korbannya untuk difoto, lalu ia membunuhnya, dan kali ini ada yang sedikit berbeda. Kalau biasanya dia membunuh lalu meninggalkan mayatnya di hutan, tapi kali ini dia membawa mayat dari ayahku ini ke rumahnya dan melakukan semacam pelecehan seksual terhadap mayat dari ayahku ini. Serta dia memotong-motong daging dari ayahku dan meminum darahnya. Bahkan ia juga sempat memakan tangan dan kaki dari ayahku. Setelah mayat tersebut mulai membusuk, Sutomo akhirnya memotong-motong daging dari mayat tersebut dan membuang bagian-bagian tubuhnya ke berbagai daerah. Ada yang dibuang di bukit, ada juga yang dibuang di daerah kuburan. Tapi Sutomo ini takut kalau misalnya polisi menemukan potongan-potongan daging tersebut. Namun 2 minggu kemudian Sutomo ini mulai takut kalau polisi akan menemukan potongan daging dari tubuh ayahku ini. Dan akhirnya Sutomo mengambil lagi potongan-potongan daging tersebut dan membawa pulang serta menyimpannya di lemari rumahnya. Dan akhirnya Sutomo tertangkap ketika ia mencoba untuk melakukan tindakan penculikan. Pada bulan Juli 1989, ia melihat 2 bersaudara sedang bermain di halaman rumah mereka. Sutomo ini sempat memisahkan adik dari 2 bersaudara tersebut dan menyeret ke mobilnya. Sang kakak pun tidak tinggal diam dan ia langsung mengejar mobil dari Sutomo itu. Dan ketika ia sampai ke tempat Sutomo memarkirkan mobilnya, ia memergoki bahwa Sutomo ini sedang melakukan pemotretan terhadap tubuh dari adiknya. Ini kakaknya sudah memanggil ayahnya dan mengejarnya bersama ayahnya ya. Jadi bukan kakaknya mengejar sendiri, tapi ngejar sama ayahnya. Dan sang ayah pun menyerang Sutomo dan menyelamatkan putrinya. Tapi sayangnya Sutomo ini sempat berhasil melarikan diri dengan cara berlari. Tetapi ketika Sutomo kembali lagi untuk mengambil mobilnya, ia langsung disergap oleh polisi setempat. Dan polisi menemukan banyak sekali barang bukti di apartemen Sutomo. Polisi menemukan kurang lebih 5.000 potongan video, termasuk video yang dibuatnya ketika ia melakukan penyalahgunaan terhadap mayat yang ia bunuh. Dan polisi juga menemukan potongan mayat yang disimpan oleh Sutomo di lemari yang ada di apartemennya. Sepanjang persidangannya, Sutomo Miyazaki ini terlihat sangat tenang. Dan ia juga tampak tidak peduli dengan nasib yang akan ia hadapi selanjutnya. Dan ketika Sutomo ini diwawancarai, Sutomo tetap menjawab dengan sangat tenang. Ketika Sutomo ini diwawancarai mengapa ia melakukan hal tersebut, ia menyuruh agar mereka yang menanyai dia menyalahkan sesuatu dalam dirinya yang membuat ia melakukan pembunuhan tersebut. Psikoanalis pun melakukan pemeriksaan sepanjang sidang, dan psikoanalis ini pun mengatakan bahwa Sutomo mengalami gangguan mental. Ayah dari Sutomo ini tidak mau membayar denda dari kejahatan putranya. Ayah Sutomo ini juga melakukan bunuh diri pada tahun 1994. Dan pada 17 Juni 2008 akhirnya Sutomo Miyazaki dihukum di tiang gantung. Dan di situ ia mengakhiri hidupnya. Jadi mungkin pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita kasus Sutomo ini adalah jangan pernah meremehkan yang namanya bullying, karena kita tidak tahu apa yang dirasakan korban dan membuat korban bully ingin membalaskan dendamnya. So gitu aja cerita untuk hari ini. Thanks for watching. Don't forget to give a like, share, comment, and subscribe if you enjoyed this video, and see you guys to the next video. Goodbye.